Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab tafsiratan li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul arbab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi anjab sholatan wa salaman daimaini ila yaumil ma'ab. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya dalam kebiasaan umat Islam tidak ada dalil baik dalam Quran ataupun hadis yang menyuruh kita melaksanakan peringatan satu Muharram. Tapi untuk syiar Islam juga tidak ada larangan. Larangan juga tidak ada. Jadi kalau dipaksakan hukumnya mudah, boleh-boleh saja. Apalagi ada nilai syiar, ya, nilai syiar Islam. Seperti kita dengar dari ketua panitia acara semarak Muharram ini, ada kegiatan futsal, kegiatan musabaqah tilawatil Quran, tahfiz Quran, banyak macam-macam yang intinya syiar Islam. Ini bagus sekali. Oleh karena itu kami memberikan apresiasi kepada para remaja yang jadi panitia, dengan kerja keras dan sungguh-sungguh bisa mewujudkan acara semarak Muharram ini. Dan ini sebagai satu bukti anak-anak kita, remaja kita, pemuda-pemudi kita mengisi waktunya dengan kegiatan yang positif, mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian mengenai satu Muharram, walaupun tidak seperti tahun-tahun Masehi yang tahun barunya adalah 1 Januari, bukan main meriahnya. Kalau kita lihat di TV, dari mulai Selandia Baru sampai ke Australia, masuk ke Indonesia, Singapura, Malaysia, sampai kemudian ke Amerika terakhir, terus berikutan dengan kembang api, dengan berbagai atraksi dan berbagai peristiwa kegiatan perayaan dan sebagainya. Itu mereka melaksanakan tahun baru 1 Januari. Dan tentu ada plus, ada minus. Yang mana kalau sampai kepada perbuatan maksiat tentu menjadi minus. Tapi kalau tetap bermanfaat untuk mengevaluasi diri, itu bagus. Nah, kita dalam Islam tahun baru 1 Muharram tidak perlu seperti mereka menghabiskan waktu sampai tengah malam melakukan berbagai kegiatan foya-foya, hura-hura. Kita tidak demikian. Oleh karena itu kegiatan seperti ini bagus untuk kita karena memberikan suatu nilai tambah. Jadi kegiatannya bagus sekali. Tidak perlu kembang api yang jumlahnya juga jutaan, tidak perlu ribut-ribut, tapi kita tafakur, kita bermuhasabah,
untuk memperbaiki diri kita ke depan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ketika berbicara Muharram yang diawali dengan hijrahnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kita tahu di zaman Nabi berjuang di Mekah, begitu besar pengorbanan beliau dan para sahabat, diboikot, ditahan, disiksa, dibui, dipenjara, diludahi, dilempari, diejek, difitnah, dibunuh, disiksa. Ketika di Mekah, dan kemudian Rasulullah dan para sahabat pergi hijrah ke Madinah, yang kemudian peristiwa hijrah itu dicatat sebagai awalnya perhitungan kalender Islam, yang kemudian kita pada hari ini melakukan peringatan hijrah itu sendiri, yang bernilai perjuangan yang begitu hebat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita memperingati Muharram berarti juga memperingati peristiwa-peristiwa yang terjadi di Mekah, yang menjadikan dasar Nabi dan para sahabat pergi hijrah. Perjuangan yang begitu mengorbankan banyak, tidak hanya harta tapi juga jiwa para sahabat dikorbankan untuk kemudian mendapatkan suatu pencapaian perjuangan di Madinah, yaitu masyarakat Madani, masyarakat Islam. Tentu perjuangan di Mekah yang melandasi mengawali hijrah itu juga menjadi catatan dalam sejarah, dalam buku-buku sirah nabawiyah. Begitu banyak ibrah, uswah, qudwah yang Rasul contohkan kepada kita dalam rangka berjuang menegakkan Islam dalam dirinya, diri kita, dalam keluarga kita dan masyarakat. Nah kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ayat Al-Quran begitu banyak. Surat Al-Anfal ada, surat At-Taubah ada, beberapa ayat yang lain. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan beberapa ayat yang lain yang menggambarkan hai orang yang beriman, hijrah dan kemudian berjihad di jalan Allah. Peristiwa hijrah itu yang kemudian menjadi awal mula kalender Islam yang kita jadikan sebagai tahun baru. Kita buat satu Muharram. Nah Bapak Ibu, kemudian para ulama menjadikan hijrah itu dengan dua pengertian. Pengertian yang pertama, hijrah makaniyah, yaitu hijrah tempat dari satu tempat yang namanya Mekah menjadi tempat yang baru yang dia pindah, yaitu Madinah. Hijrah makaniyah. Maknanya hijrah makaniyah, pindah tempat itu banyak. Tafsir-tafsir dalam Al-Quran berbicara tentang ayat yang saya baca. Kayak orang yang beriman, yang berhijrah dan berjihad, itu lebih kepada pengertian berpindah tempat untuk melakukan perbaikan dan perubahan diri untuk menjadi lebih baik. Jadi peristiwa hijrah itu untuk momentum merubah menjadi baik. Sehingga semangat itu pula pada hari ini kita memperingati, selain tadi pertama kita mengingat perjuangan Nabi di Mekah yang begitu hebat dan dasar dan luar biasa. Yang kedua, kita peringati hijrah juga dalam rangka perbaikan diri, dalam rangka perubahan diri untuk menjadi lebih baik. Itu hijrah makaniyah. Dan kemudian yang kedua, pengertiannya hijrah maknawiyah, yaitu adanya perubahan mental, perbaikan. Mungkin istilahnya Bapak Presiden Jokowi itu katanya revolusi mental, merubah dari syirik,
kepada tauhid, merubah dari yang haram-haram kepada yang halal, merubah dari yang batil-batil menjadi yang hak, merubah yang tidak baik menjadi yang baik. Itu peristiwa hijrah, dan peristiwa peringatan Muharram ini juga momentum kita untuk hijrah maknawiyah. Apalagi para ulama dan juga Rasulullah menyampaikan hijrah makaniyah, tempat berpindah setelah pindahnya hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak ada lagi hijrah makaniyah. Jadi maknanya, pengertiannya bisa kita ambil untuk perbaikan, yaitu hijrah maknawiyah. Perubahan maknawi, mental, kita revolusi, kita rubah. Yang tadinya malas-malas menjadi rajin, yang tadi tidak disiplin jadi disiplin, menjadi sungguh-sungguh, menjadi serius. Dapat 1 kemarin, besok kita tingkatkan dapat 5, dan kemudian seterusnya dan seterusnya. Itulah yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga ketika hijrah di Madinah dengan waktu yang singkat bisa mengalahkan Jazirah Arab, kemudian menjadi masuk Islam, dan kemudian masuk kepada daerah sekitarnya yang kemudian juga menjadi Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terpenting lagi dari peringatan 1 Muharram ini adalah kita melakukan evaluasi diri. Seperti kata Umar bin Khattab, begitulah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, evaluasilah, introspeksilah diri kita sendiri sebelum kita dihisab. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita mengevaluasi diri. Kita memasuki tahun baru, meninggalkan tahun lama. Dari tahun lamanya apa sih yang sudah kita kerjakan? Kita evaluasi, kita perbaiki untuk ke depan menjadi lebih baik. Introspeksi diri suatu hal yang wajib harus kita lakukan dalam rangka mengoreksi yang salah, meningkatkan yang betul, memperbaiki yang salah untuk mencapai yang lebih baik. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, upaya-upaya kita mengevaluasi diri dalam momentum Muharram ini ada suatu yang baik, karena kita mengevaluasi kinerja yang lama untuk ke depan agar lebih baik lagi. Tapi ada catatan bahwasanya setiap perubahan-perubahan itu tidak mungkin terjadi kecuali pribadi kita yang melakukan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum, satu masyarakat kita kecuali atau hingga hatta kita merubah diri sendiri menjadi baik. Begitu kata Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Nah, jadi Bapak Ibu, sebetulnya kita itu bisa sukses. Syaratnya kita merubah diri. Orang-orang yang gagal hidupnya, dia tidak merubah dirinya menjadi baik. Tetap malas, tetap tidak rajin, tetap pesimis, tetap dia tidak sungguh-sungguh. Akibatnya dia akhirnya gagal dalam kehidupan. Sebaliknya, mungkin Anda di sini para remaja, camkan betul, kalau kita ingin sukses, rubah diri kita. Kalau masih pelajar, rajin belajar. Setiap mau ujian kita persiapkan dengan belajar sungguh-sungguh. Insya Allah pasti, karena ini adalah sunnatullah yang kita lewati, kita jalani. Kalau sungguh-sungguh pasti dapat. Manjadda wajada. Karena siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat. Waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu kata Allah. Kita yang sungguh-sungguh, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan, beri solusi, beri pemecahan masalah atas apa yang kita kerjakan.
Allah memberikan sarana prasarana, Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah bentangkan di sekitar kita begitu banyak nikmat dan manfaat, kecuali siapa yang tidak dapat, yang tidak meraihnya. Yang dapat karena dia meraihnya, mengambilnya. Nah, oleh karena itu momentum Muharram ini Bapak Ibu, banyak hal hikmah yang bisa kita ambil. Tadi mengingat perjuangan Nabi yang begitu hebat perjuangannya, tanpa pamrih, pengorbanan yang berkeringat berdarah-darah untuk tegaknya Islam dalam diri pribadi dan keluarga masyarakat. Yang kedua, hijrah itu sendiri memberikan makna kepada kita untuk perubahan yang lebih baik, perubahan yang lebih dibanding sebelumnya. Dan kemudian hijrah itu sendiri sebagai ruang untuk mengevaluasi diri kita, sehingga tiada kata waktu untuk memperbaiki, untuk ke depan kita bisa lebih baik lagi. Dan tentu Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan Muharram ini tidak boleh dengan kegiatan-kegiatan hura-hura, apalagi dengan maksiatnya, tidak boleh sama sekali. Tapi kita justru dengan kegiatan Muharram ini lebih mendekatkan kita kepada Allah, taqarrub ilallah, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ini kita harus camkan. Dan alhamdulillah, saya lihat tadi acaranya, kegiatan-kegiatannya diawali dengan menampilkan budaya, tarian, pasambahan, membangkitkan kreativitas anak-anak kita, pemuda-pemudi, kemudian dengan baca Qur'annya, dan beragam bentuk kegiatan sampai tanggal 25 nanti penutupannya. Ditambah lagi nanti ada tablik akbar dan lain sebagainya. Itu memberikan suatu syiar Islam. Dan dengan syiar Islam ini, maka banyak pula masyarakat yang akan mendapatkan pemikiran, pemahaman, thaqafah, nilai-nilai Islam yang ditampilkan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kegiatan ini sukses, kemudian kegiatan ini bisa lancar dengan baik, dan keterlibatan kita semua memberikan makna dan berkah kepada kehidupan kita semuanya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka, kita resmikan kegiatan Semarak Muharram 1436 Hijriah. Semoga Allah berkati dan semoga Allah memberikan kesuksesan kepada kita semuanya. Sekian dan mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.